Selamat malam pemirsa Seribu TV. Saat ini kita bersama dengan Presiden Sriwijaya FC Bapak Haji Hendry Zainuddin terkait berita yang baru saja kita dengar adanya penundaan turnamen Piala Wali Kota Solo. Kita mau menanyakan dengan Bapak Hendry, apakah ini akan mengalami kerugian bagi tim Sriwijaya FC yang sudah jauh-jauh datang ke sana? Silakan Pak Hendry. Iya, begitu dengar bahwa Piala Wali Kota Solo ditunda oleh pihak kepolisian, rasa dunia ini nak pingsan. Ewas. Karena kita sudah menganalisa, sudah berhitung, sudah H-3 kita di sana gitu kan, sudah biaya yang tinggi luar biasa, sudah capeknya luar biasa gitu. Dan akhirnya ada satu keputusan H-1 pelaksanaan itu harus ditunda. Inilah yang namanya ketentuan dari Allah SWT. Kita sebagai seorang yang beriman tentu ada hikmah di balik itu. Dan kita menikmati cobaan ini, insya Allah ada hikmahnya. Kalau soal rugi, ya sangat rugi sekali, baik secara materi, apalagi moral gitu ya. Materi tentu uang yang banyak sekali kita keluarkan, dan itu sia-sia karena tidak bermain, tidak mendapatkan jam terbang tinggi pemain kita, dan tentu coach juga tidak bisa menerapkan strateginya, dan kerugian material, moral ya itu artinya semangat pemain bisa kendor, kita juga pengurus semakin hari semakin tambah dalam demamnya. Ya, lihat wajah kita ini sudah nggak ada bentuk lagi, kadang-kadang ngurusi bola ini. Ya itulah resiko kita mengurusin sepak bola di Indonesia. Sepak bola di Indonesia ini serba tidak jelas, serba tanggung, dan serba tidak menjanjikan juga kadang-kadang. Tapi itu karena ini adalah kebanggaan masyarakat Sumsel, apapun bentuknya kita harus menguatkan diri, mempersiapkan mental sebaik-baiknya, karena masa pandemi ini masa yang sulit bagi kita juga untuk menguatkan semua sektor. Selanjutnya instruksi kepada tim yang sudah ada di sana gimana ini Pak? Ya, kita harus segera mengambil sikap. Nanti kita akan koordinasi dengan panitia. Berapa lama sih sebenarnya penundaannya? Kalau sekedar 2-3 hari penundaannya, kita bisa tinggal di sana lagi. Tapi kalau penundaannya lama ya kita akan segera pulang. Harapan ke depan Pak, mungkin untuk untuk kompetisi liga sesungguhnya Pak? Ya kalau saya lihat pemerintah itu dalam hal ini polisi ya, harus tegas juga ya gitu ya. Kan kalau kita bermain dengan prokes tinggi kan insya Allah klasternya kan tidak menambah. Contoh misalnya sebelum main itu kan jelas prokesnya, kita antigen, swab kan. Siapa yang sudah tertular itu kan tidak bisa masuk ke situ gitu kan. Artinya ya harus kita lakukan sekarang ini karena memang zaman prokes ini gitu ya, zaman COVID ini gitu kan. Kalau nunggu COVID ini selesai ya kasihan dengan pemain, pelatih, kita dari manajemen ekonomi di sektor itu tidak bergerak. Tentu pemain, manajemen dengan ini kan punya anak istri lah untuk menghidupi kehidupan ini gitu. Nah, itu mohon kepada pihak pemerintah, pihak keamanan tentu untuk mempertimbangkan ini. Tapi intinya cuma satu, kita ingin itu prokesnya ketat. Jadi main bola itu memang orang-orang yang sudah sehat secara COVID gitu untuk bermain bola. Misalnya sudah PS itu kan sudah
jaminan bahwa pemain itu tidak akan menularkan COVID itu dengan pemain lain. Oke, terima kasih Bapak Hendy Jainuddin. Ya.